Kembali lagi di Prabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton. Sudah ya? Oke bang. Oke, selamat malam rekan-rekan awak media. Sore ini saya Syamsul Jahidin dan rekan saya Ibu Melanie Windasari SH. Ini menanggapi kami kuasa hukum dari Dr. Lita Gading SPSI MPSI. Dokter ya, bukan dokter ya, karena beliau S3. Jadi menanggapi terkait dengan tentang adanya selentingan kabar berita yang katanya nih klien kami nih Mbak Lita Gading dilaporkan oleh salah satu anggota DPR RI yang Komisi 11 yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Katanya dilaporkannya terkait dengan kalau saya melihat dari videonya menyampaikan bahwa yang dilaporkan adalah tentang perundungan ataupun tentang pembulian terhadap anak dan undang-undang ITE, tapi tidak jelas disebutkan pasalnya pasal berapa. Saya juga nggak terlalu paham karena klien saya sampai saat ini masih di luar negeri. Klien saya sampai saat ini masih di luar negeri dan tidak pernah menerima somasi, surat teguran ataupun apapun bentuknya itu. Nah, makanya kita kami kuasa hukumnya menanggapi ini ada apa? Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh seseorang yang katanya melaporkan klien kami ini? Mungkin kalau kami melihat dari video-video yang beredar bahwa videonya menyatakan karena ada video yang diunggah klien kami itu menampilkan foto anak daripada pelapor. Kita sebut saja pelapor ini, mohon maaf karena dia juga adalah pejabat publik Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Komisi 11 Bapak Ahmad Dhani yang kemarin beserta pengacaranya ke Polda Metro Jaya. Katanya klien kami mengunggah video yang membuat itu menjadi perundungan. Nah, kami sudah pelajari dan analisis bahwa videonya tersebut tidak ada yang sampai membuat jatuhnya mental seorang anak, karena fotonya pun itu beredar kemarin. Di videonya ada menyampaikan bahwa foto-fotonya itu didapat dari akun-akun bodong. Nah, kami mencoba cek ya teman-teman. Ternyata foto-foto itu tersebut sudah beredar. Jadi klien kami ini adalah seorang psikolog tersumpah, psikolog aktif. Jadi ya hanya memberikan tanggapan secara edukasi. Kalau kami melihat video dari unggahan videonya, tidak ada yang menyatakan perundungan ataupun menjatuhkan harkat martabat anak. Dan di dalam video waktu pelaporannya juga kami mendengar dan melihat, menganalisa secara seksama, tidak ada yang disampaikan perundungan itu seperti apa, pembulian itu seperti apa, terganggu psikisnya itu seperti apa. Karena terganggu psikis itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan psikologi, bukan ujuk laporan. Terus ada, mohon maaf, pengacaranya menyatakan bahwa ini adalah kejahatan luar biasa. Ini bukan kejahatan luar biasa, bukan extraordinary crime. Dan disampaikan di situ ada undang-undang ITE juga dilaporkannya, tapi nggak tahu pasalnya pasal berapa. Di sini saya sampaikan, mungkin rekan kita itu kurang update. Jadi untuk Undang-Undang ITE pasal 27, pasal 28 sudah dibatalkan MK dengan nomor perkara 115 dan 103 bahwa keributan di sosial media tidak dapat dipidana. Yang artinya mau dia laporkan dengan unsur pasal apa? Karena teman-teman media bisa ngecek, masyarakat seluruh Indonesia bisa mengecek sendiri video yang diunggah oleh klien kami. Apakah ada yang melanggar norma hingga menciptakan yang namanya kekerasan membuat psikis. Dan saya perlu ingatkan kembali bahwa kalaupun tindak pidana kekerasan anak itu
minimal hukumannya 3 tahun 6 bulan. Dan itu kekerasan yang dibuktikan dengan ada visum et repertum dan lain-lain, bukan berdasarkan katanya. Ini negara hukum, bukan negara nenek moyang kita. Bukan negara nenek moyang dia. Mungkin ada yang mau ditanya teman-teman? Kalau di video itu apakah benar dengan nama Safianya Bang tuh? Benar. Safi Ahmad Dhani disebutkan. Permasalahannya di mana? Itu kan di bawah umur Bang. Jadi yang dipermasalahkan sama Ahmad Dhani itu dari Dr. Litanya itu sendiri mengunggah foto dari anak di bawah umur dan menyebutkan nama aslinya dari Safi itu sendiri. Banyak kok media di berita, di Tribun, ada di Tribun dan di lain-lain, teman-teman bisa cek di Google kok. Banyak media yang memberitakan itu. Kenapa klien kami yang dilaporkan? Ada apa klien kami yang dilaporkan? Harusnya dia melaporkan dong media-media yang mengupload anaknya, mengupload berita ini. Klien kami hanya menanggapi secara akademisi, sebagai akademisi ya. Saya ulangi lagi, sebagai akademisi untuk edukasi. Sebagai akademisi untuk edukasi, please deh. Bang, tapi di unggahan itu video fotonya di blur nggak matanya atau full? Saya belum tahu. Karena tidak di blur, karena foto itu diambil dari sosial media, dari berita-berita yang sudah beredar. Teman-teman bisa cek sendiri. Ini kan foto-fotonya yang diupload oleh klien kami, diambil dari berita-berita yang sudah beredar. Ini ada Nakita, Tribun, Pos Kupang, Tribun Style, Inti Seleb, Tribun. Laporkan semuanya. Baru laporkan klien kami. Jadi jangan ada tendensius. Terus di akhir videonya pun, mohon maaf, PH-nya mengatakan kita akan meminta untuk ditangkap paksa klien kami. Saya sampaikan, klien kami ini bukan penjahat. Klien kami ini tidak melakukan kejahatan yang luar biasa. Dan klien kami ini kami pastikan tidak akan mengatakan minta maaf. Minta maaf untuk apa? Klien kami tidak akan minta maaf. Karena untuk meminta maaf untuk apa? Apakah karena dia, mohon maaf, memiliki power sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat? Maksudnya Dewan Perwakilan Rakyat. Mau menggunakan abuse of power yang tidak bisa. Semua harus memenuhi unsur autus reus mens reanya. Dan sudah disampaikan di videonya sendiri, mereka pun sendiri mengakui bahwa ini katanya video edukasi. Mereka menganggap itu bukan edukasi, itu kan anggapan mereka secara pribadi, bukan secara undang-undang. Kalau jika di dalam video itu dia mengatakan sudah diatur tentang Konvensi Anak tahun 1989, ini saya terangkan. Konvensi Anak tahun 1989 mengatur tentang perlindungan anak. Apakah pertanyaan saya, apakah anaknya beliau ini mengalami perundungan, mengalami kekerasan? Apakah sudah diperiksa di psikolog? Apakah ada terdampak? Dia sampai tidak bisa sekolah. Klien kami malah mengedukasi agar jangan dibawa anaknya. Coba ditonton videonya sampai selesai. Ada 3 video itu. Coba ditonton sampai selesai. Ada 3 video. Malah dia mengedukasi. Please deh, jangan lu bawa anak lu ke dalam permasalahan lu. Karena anak tidak ada masalah sangkut paut dengan orang tua. Ini rekan saya, Ibu Melani Windarsari, punya anak juga. Anak perempuan, yang satu sudah 19 tahun, yang satu masih 15 tahun. Rekan saya ini kalau Mbak Mei, kalau ada yang mengupload seperti itu untuk mengingatkan pertanyaan saya, Mbak Mei akan marah apa tidak? Terjam enggak ya Bang? Terjam enggak? Kita mungkin di sini juga perlu ditegaskan sebagai ibu tentu